Saya harap untuk masyarakat jangan membuang sampah sembarangan dan buanglah ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Karena ini berkaitan dengan dana. Karena ada yang tidak suka karena tidak menerima. Mungkin begitu. Iya. Sederhananya. Ada nggak teror atau ancaman yang langsung ke Pak Kades? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Ngobras, hari ini ketemu lagi bersama saya Bribka Manda, Sarjana Sosial. Dan hari ini merupakan edisi juga yang sangat khusus tentunya, karena kita menghadirkan narasumber di luar internal Polri atau Polres Katingan. Dan narasumber kita hari ini bisa dikatakan orang nomor 1 di Desa Hampalit. Langsung kita sapa saja sahabat Ngobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya menyebutkan untuk profil Pak Kades sendiri? Mohon izin Pak ya. Dengan siap, Pak Sukardi AMD, pejabat dari pemerintah Desa Hampalit saat ini. Betul Pak ya? Iya betul. Nah, terima kasih untuk waktunya bisa hadir di Ngobras, karena Ngobras ini merupakan wadah untuk kita berbagi informasi, dan ini merupakan pencetusan atau gagasan dari Pak Kapolres kita. Jadi sekali lagi selamat datang di Ngobras Pak Kades. Terima kasih atas waktunya. Di sini kita akan berbicara, kita akan ngobrol secara asik berkaitan dengan masalah Desa Hampalit tentunya, baik itu masalah tugas pokok, pelayanan publik maupun pelaksanaan dari program-program Desa Hampalit sendiri selama kepemimpinan Bapak. Langsung saja Pak Kades ya. Iya. Nah, sejauh ini menjabat sebagai Kepala Desa Hampalit sudah berapa lama Pak Sukardi? Ya siap, terima kasih. Kita baru menjabat kurang lebih 2 tahun ini. 2 tahun. Iya. Selanjutnya program-program dari Desa Hampalit sendiri, kalau boleh saya melihat secara pribadi di bawah komando pemimpinan Pak Kades sendiri, untuk Desa Hampalit berkembang pesat luar biasa saya lihat. Bukan berarti kita membandingkan dengan yang sebelumnya. Ini memang kacamata kita lihat sendiri Pak Kades ya. Dan ini luar biasa. Dengan metode kepemimpinan Pak Kades sendiri, untuk merujuk, karena kita sudah menilai, saya mau tahu secara struktur di pemerintahan Desa Hampalit tergambar seperti apa Pak Kades? Kalau secara struktur kita memiliki beberapa kaur dan kasih, kemudian beberapa staf. Jadi tugas kasih kaur itu sudah dibagikan sesuai tupoksi masing-masing, dan untuk staf khusus untuk melayani masyarakat hari-hari gitu. Betul. Kemudian berbicara dengan pelayanan kepada masyarakat, artinya ada program-program khusus tentunya yang sudah disesuaikan atau ditetapkan untuk perencanaannya. Bisa dijelaskan Pak Kades untuk program-program pelayanan kepada publik khususnya masyarakat Katingan Hilir, terutama dalam berkaitan mau urusan apa, harus ke kantor desa. Iya, siap. Nah, pelayanan-pelayanan yang bagaimana ini Pak Kades? Jadi pelayanan selama ini pemerintah Desa Hampalit khususnya di wilayah Kecamatan Katingan Hilir itu membuka seluas-luasnya untuk masyarakat, itu mengenai masalah pelayanan publik. Seperti misalnya pengantar nikah, surat keterangan kematian, surat keterangan kelahiran, maupun rekomendasi gitu Pak. Yang lain ya? Iya, yang lain. Jadi untuk jam kerja kita upayakan pelayanan maksimal yaitu dari jam 8 sampai jam 3, namun kadang-kadang kami harus bisa pulang jam 4 sore Pak. Kenapa ini Pak? Kadang-kadang di luar jam itu juga masyarakat pun ada yang datang untuk mengurus surat-surat. Jadi kami tidak mungkin untuk menolak mereka, karena itu merupakan
bagian dari tugas dan fungsi kami, Pak. Prioritas utama adalah melayani masyarakat. Iya. Luar biasa. Jadi dengan demikian sama sekali loyalitas totalitas untuk masyarakat, artinya begitu ya Pak Kades. Iya. Selain dari pelayanan-pelayanan yang telah disampaikan, saya mencermati sedikit karena konteks dari wilayah Katingan Hilir sendiri cukup luas ya Pak Kades ya. Iya. Artinya di sini problem tentang pergumulan dari kendala-kendala masyarakat sendiri tentunya banyak hal. Mungkin yang saya sedikit singgung di sini. Apakah ada masalah-masalah tentang sengketa tanah atau konflik-konflik lain, artinya yang cukup membuat kusutnya masyarakat kita Katingan Hilir? Ada nggak yang hadir melaporkan hal-hal tersebut Pak Kades? Secara spesifik lah pelayanan untuk masalah pengurusan perizinan penerbitan rekomendasi atau surat tanah. Oh ya, untuk itu kita biasa menerima mereka di kantor untuk mengurus segala sesuatu, seperti halnya surat tanah, mereka juga di situ, dan kami biasa menugaskan kaur kasih kami untuk yang sesuai dengan bidangnya. Iya, untuk mengecek di lapangan. Iya, untuk mengecek kebenarannya apakah itu memang benar hak milik mereka maupun mengenai tata batasnya. Ini bagian cara untuk mengatasinya. Iya. Tetapi kelihatannya walaupun kita sudah melaksanakan sedemikian rupa di lapangan, namun ada juga kendala-kendalanya, Pak. Karena tidak sedikit juga masyarakat kadang-kadang menyampaikan keluhan di sana bahwa ada permasalahan gitu. Betul. Iya. Tapi akhirnya mereka meminta mediasi di tingkat desa. Jadi kami biasa kalau ada laporan mereka, kita adakan mediasi, kita cari solusinya dulu di tingkat desa, semampu kita dulu. Betul. Iya. Jadi kalau sudah kita mediasi, kalau memang mereka sepakat untuk berdamai di tingkat desa, ya sampai di situ saja Pak, selesai. Luar biasa. Ya, tapi kalau memang di desa istilahnya mereka tidak menemukan titik temu atau hasil mufakatnya, kami biasa membuat berita acaranya Pak. Ya, jadi kami persilahkan kedua belah pihak bagi yang istilahnya belum menerima hasil mediasi melanjutkan ke tingkat yang atas Pak, supaya ada keputusan yang mengikat mereka Pak. Luar biasa. Artinya secara administratif bahwa pihak pemerintah desa Hampalit sendiri sudah berupaya gitu Pak ya. Iya. Jadi sehingga kalaupun tidak ada solusi terbaik yang bisa disimpulkan pada level desa Hampalit, artinya secara administratif dari pihak desa sudah berupaya tadi menerbitkan itu tadi ya, berita acara Pak ya. Iya. Supaya menguatkan untuk mengurusnya ke level yang lebih atas. Iya. Kenapa itu saya singgung Pak Kades? Artinya kami selaku aparat penegak hukum khususnya Polres Katingan, disinilah wujud bahwa kita itu memiliki kerjasama. Dalam artian kerjasama di sini timbulnya suatu gangguan Kaptipmas tentunya berawal dari hal-hal yang demikian. Artinya seperti penyampaian Pak Kades bahwa di level desa sendiri pun melayani masyarakat itu dengan luar biasa, supaya hal-hal yang demikian terutama seperti yang kita singgung tadi masalah pengurusan tanah itu jangan sampai gara-gara itu menjadi pemicu konflik gitu maksud saya Pak. Iya, betul. Dan luar biasa. Selain dari berupaya untuk terjun langsung menerbitkan administrasi juga, ini secara program kerja Pak Kades sangat bertanggung jawab menurut saya. Tapi di luar itu Pak, ada nggak masyarakat yang istilahnya pro kontra dengan pihak Pak Kades ini? Mungkin kalau masalah itu sudah lumrah, saya kira mungkin pro kontra itu pasti ada. Pasti ada ya, Iya. Pak Kades ya. Apalagi misalnya mediasi di pihak sebelah misalnya keluarga, di pihak satu misalnya suku orang lain. Jadi bahasa negatif itu pasti ada. Jadi kemungkinan bahasa itu kan mengarah kadang-kadang, wah Pak Kades ini lebih baik membela orang dari membela keluarganya. Tapi kita berpikir bahwa kalau prinsip kita
kita itu harus kerja pakai hati lah. Dan memang Ya, aturan. memang aturan. Jadi yang benar itu tetap benar aja, yang salah itu tetap salah gitu. Kita berusaha lah gitu. Betul, Pak. Iya. Jadi itulah mungkin ya Pak Kades ya. Iya. Jadi tetap menerima itu gitu ya Pak Iya, Kades. tetap kita nerima. Luar biasa. Iya. Dan memang itu memang tidak bisa dipungkiri. Iya. Cuman tidak sampai kepada masalah besar gitu kan. Iya, tidak betul. Ya, baik, luar biasa Pak Kades. Selain itu, karena pemerintah desa sendiri memiliki tanggung jawab dan kewajiban setiap program kerja yang dilaksanakan tentunya menyampaikan pelaporannya ke pihak pemerintah daerah atau ke pusat ya Pak Kades. Iya. Nah, berkaitan dengan itu sesuai dengan program dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ada program-program yang dianggarkan dengan menggunakan anggaran. Nah, seperti yang saya singgung tadi di awal bahwa kemajuan yang saya lihat di Desa Hampalit ini luar biasa, cukup pesat. Nah, adakah program-program dari Desa Hampalit sendiri yang sudah terlaksana atau yang sedang terlaksana maupun yang belum sesuai dengan anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah daerah maupun pusat? Ada, siap. Jadi salah satu program yang dari pusat yang berasal dari dana desa, salah satunya adalah bantuan langsung tunai, itu Didi dana desa. BLT. Iya, BLT. Ya, alhamdulillah sudah tersalur semua sampai hari ini tahap ketiga. Sistem pembagiannya itu secara bertahap gitu ya Pak? Iya, bertahap. Jadi sistemnya awal-awal dulu kita istilahnya mengantar ke rumah-rumah. Door to door. Ya, door to door. Jadi kita mempunyai trik khusus lah gitu untuk Desa Hampalit. Mempermudah kepada masyarakat. Jadi saya pikir dengan uang bantuan kita yang terbatas, jangan kita beban lagi mereka mengambilnya di kantor desa. Karena, luar biasa. Iya, karena jaraknya cukup jauh Pak. Jadi kita berinisiatif, kita sendiri walaupun hujan panas biasa ikut mengantar Pak. Itu wujud nyata pelayanan kepada masyarakat tentunya ya Pak? Iya, setidak-tidak saya pikir dengan saya terjun ke lapangan, keadaan masyarakat kita sedikit banyak dapat kita ketahui gitu Pak. Luar biasa. Iya, dan rasa kita memiliki masyarakat dan masyarakat juga merasa memiliki seorang kades gitu. Betul. Iya. Saling mengenal. Ya, tentunya. saling mengenal tentunya Pak. Baik, mohon maaf Pak Kades, untuk wilayah Desa Hampalit sendiri yang menerima BLT, kalau boleh dijelaskan, ada berapa kakak? Dan penyuplaian atau pemberian untuk BLT tersebut, sistem yang seperti Pak Kades bilang tadi bertahap. Untuk setiap tahapannya itu terbagi menjadi berapa gitu Pak Kades? Jadi untuk KPM BLT Dana Desa Hampalit sekarang berjumlah itu khusus tiap tahun? Tiap tahun ada programnya Pak. Tiap tahun awalnya dulu memang diprogramkan, sudah habis disalurkan, kemudian muncul lagi peraturan dari pusat bahwa BLT ini tetap dilanjutkan. Ya, mau tidak mau juga kita menganggarkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang menerima berapa jumlah? Jadi yang menerima sampai sekarang, karena kemarin ada pendataan tambahan, yaitu berjumlah 216 KPM untuk Desa Hampalit. Insya Allah sudah sampai tahap ketiga untuk 2021 semua tersalurkan. Terpenuhi semua. Terpenuhi semua. Luar biasa. Ya. Tentunya ini merupakan harapan masyarakat yang menerima dengan segala keberadaan kekurangan mereka ya Pak Kades. Iya. Jadi tepat sasaran lah. Artinya kalau sudah seperti yang Pak Kades bilang, jangankan untuk pendataan, untuk penyampaiannya pun terjun langsung gitu kan. Iya. Mengetahui langsung kondisinya supaya bukan salah sasaran maksud saya Pak Kades. Jadi untuk menentukan sasaran itu kemarin Pak, kami kerjasama, istilahnya tuh ada dibentuk tim. Tim itu terdiri dari pemerintah desa, BPD maupun Linmas. Jadi saya sampaikan untuk mereka, kalau tim bekerja artinya penilaian kita itu tidak salah, aku bilang. Nanti kalau kita individu-individu nanti kita bisa disalahkan
Karena kadang-kadang isu negatif itu kan pasti ada. Betul. Ya, nanti bisa di banyak persangka bahwa Kades ini memasukkan keluarganya lah, kerabatnya lah. Jadi kita buktikan Pak bahwa isu itu tidak benar gitu ya. Karena suku manapun semua dapat Pak. Betul. Iya. Karena memang peruntukannya bagi yang memang memerlukan sesuai Iya. dengan itu ya Pak Kades. Iya. Artinya Pak Kades sudah menegaskan bahwa mendelegasikan itu untuk memang benar-benar masyarakat yang membutuhkan. Luar biasa. Saya selalu ini Pak Kades, kalau mendengar cerita Pak Kades ini, selalu ada pro kontranya setiap kegiatan yang dilaksanakan. Nah, mungkin saya singgung lagi nih. Apakah ada level kerawanan untuk pribadi Pak Kades sendiri? Maksudnya begini, karena ini berkaitan dengan dana. Karena ada yang tidak suka karena tidak menerima, mungkin begitu. Iya. Sederhananya. Ada nggak teror atau ancaman yang langsung ke Pak Kades? Memang kalau ancaman maupun teror itu sebenarnya tidak ada. Mm-mm. Cuma kadang-kadang kelihatannya kritik-kritik yang Hembusan. ya hembusan kritik istilahnya yang sifatnya tidak membangun itu kan pasti ada. Tapi kita selaku pemimpin tadi Pak, kita sikapi dengan sigap aja itu bahwa kita lihat misalnya di medsos, paling kita baca, kita lihat gitu aja Pak. Kita tidak akan berusaha untuk membalas gitu, karena kita pikir kalau kita balas pun nanti dia akan berkembang lagi Pak. Betul. Ya. Itu akan memicu dan timbulnya konflik ya. Iya. Luar biasa. Anggap saja itu anjing menggonggong Iya. kapilah berlalu. Betul. Karena yang dilakukan kita selalu berbuat sesuai dengan aturan dan membawa masyarakat ke arah yang positif ya Pak Kades. Iya, betul. Selain itu Pak Kades, program-program lain selain dari BLT, misalnya untuk masalah pembangunan atau kemajuan Desa Hampalit sendiri, ada nggak yang sudah terlaksana atau untuk tahun 2021 ini? Untuk 2021 ini alhamdulillah program air bersih dan jembatan yang bisa Pak. Di daerah mana itu Pak? Di daerah belakang gereja, kalau untuk RT? air bersih untuk kilometer 25, kilometer 31. Ada di berapa titik? Itu ada 3 titik kemarin. titik. Iya. Karena program itu Pak sudah diprioritas dari pusat Pak. Jadi untuk kegiatan-kegiatan fisik itu kelihatannya dikurangi karena memakai sistem SDGs Pak. Atau efek dari pandemi? Iya, boleh dikatakan efek itulah Pak. Jadi kelihatannya untuk program fisik dikurangi, banyak ke hal-hal yang sifatnya kemanusiaan dan ekonomi. Betul. Jadi program fisik yang bisa kita kerjakan misalnya di suatu daerah itu misalnya ada kebun, tapi akses jalan yang nggak ada Pak, baru bisa kita buka jalan. Tapi kalau di pemukiman dengan alasan kita jalannya becek, drainasenya tidak ada, oleh nilai ekonominya belum ada ke arah situ, bisa ditunda dulu Pak itu. Ya, dianggap prioritas lah ya dulu yang diutamakan. Betul. Gitu. Ya. Ya karena wilayahnya Pak Kades, ya Pak Kades sendiri yang tahu kan. Iya. Jadi di sini kita selaku Kepala Desa Hampalit mengajak seluruh masyarakat Desa Hampalit agar bisa meningkatkan kesadarannya untuk sama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan. Dan saya harap untuk masyarakat jangan membuang sampah sembarangan dan buanglah ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Karena selama ini upaya-upaya kami sudah kami lakukan seperti kerja bakti yang sering kita lakukan, kadang-kadang kerjasama juga dengan anggota Polres Kabupaten Katingan. Contohnya jalan yang menuju kantor Polres maupun kantor desa kemarin kan yang di depan itu kan setiap hujan lebat tergenang. Iya, tergenang. Alhamdulillah setelah kita kerjasama dengan Polres Katingan mengerjakan kerja bakti, walaupun hujan lebat sekarang tidak lagi tergenang air di situ. Luar biasa. Jadi dari situlah kita menyadari dan kita mengajak seluruh masyarakat supaya meningkatkan kesadarannya. Walaupun bagaimanapun usaha dari kami selaku pihak pemerintah, apabila dari individu masyarakat itu sendiri tidak sadar,
usaha kami nanti akan sia-sia gitu. Iya. Jadi sebelum nanti kita istilahnya mengeluarkan aturan maupun perdes yang untuk menindak tegas masyarakat, maka sebelum itu ada aturan yang istilahnya nanti mengacu itu, marilah kita sadar, karena kesadaran itu harusnya muncul dari diri kita sendiri dulu. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Kades. Mungkin bisa saya sedikit simpulkan ya Pak Kades, arah dan pesan-pesan dari Pak Kades. Karena berbicara dengan Katingan Hilir secara wilayah kecamatannya dan khususnya Desa Hampalit, bahwa dari 13 kecamatan wilayah Kabupaten Katingan ini, satu kecamatan yaitu Katingan Hilir atau Desa Hampalit sendiri pun di beberapa waktu yang lalu kita juga mendapatkan dampak banjir. Ya Pak Kades ya? Iya. Nah, mungkin saja faktor-faktor penyebabnya seperti yang disampaikan Pak Kades tadi, karena efek sampah yang dibuang sembarangan atau lain sebagainya, itu bagian contoh kecilnya yang berakibat menimbulkan bencana banjir ya Pak Kades ya. Iya. Dan ini sangat luar biasa, Pak Kades sudah mengantisipasi itu dengan menghimbau kepada masyarakat, mari berawal dari diri kita sendiri, kita tertib untuk mematuhi aturan sebelum dibuatkan peraturan Desa Hampalit nanti. Lebih baiknya tidak dibuat aturan, saya kira berawal dari rumah masing-masing lah. Iya, Ya, betul. kalau kita udah tertib itu tentunya segala kemungkinan yang tidak baik bisa kita hindarkan. Contohnya banjir, itu maksud saya. Mungkin itu Pak Kades hal-hal yang bisa kita bicarakan di sini. Mungkin di lain waktu dan kesempatan bisa hadir di sini lagi. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya hari ini. Dan jika ada hal-hal atau kata-kata yang tidak pas dari saya mohon maaf. Tentunya di sini kita hanya untuk berbagi informasi kepada masyarakat kita. Sebelum saya tutup, kita asik nih kayaknya Pak Kades. Yang di depan kita nih nggak diminum. Kita minum dulu Pak. Silakan kopinya. Nanti dingin. Dengan minum kopi akhirnya saya dapat inspirasi satu ini Pak Kades. Tadi kita membicarakan bahwa kita khususnya pemerintah Desa Hampalit melayani masyarakat itu menganjurkan kepada masyarakat supaya jangan segan-segan. Kalaupun jadwal kantor tutup, monggo ke rumah. Nah, sebelum saya tutup, mungkin satu kali. Selain dari pelayanan manual di kantor kegiatan sehari-hari, sistem pelayanan secara online, media sosial, ada nggak sudah program yang dicetuskan di situ Pak Kades? Misalnya ada masalah ini, tinggal buka akun atau web apa dari pemerintah desa atau Facebook atau apa, menyampaikan, nanti ditindaklanjuti. Mungkin dengan saya tanyakan ini bisa diidekan. Iya. Jadi untuk sementara kan karena menurut kami RT itu adalah perwakilan di wilayahnya masing-masing. Jadi ada keluhan, maksud kami kalau ada keluhan masyarakat, jangan dulu lah langsung ke pemerintah desa, tapi sampaikanlah dulu ke RT-nya dulu gitu. Ya siapa tahu. Ya, karena RT itu kan merupakan kepanjangan tangan kepala desa juga gitu. Betul. Siapa tahu masyarakatnya ini, saya kurang ini dengan RT, lebih baik langsung ke pemerintah desa aja. Oh iya, kadang-kadang memang bisa gitu Pak, mereka beranggapan bahwa wah RT kami ini kelihatannya susah ditemui. Nah gitu. kan. Jadi lewat acara ini juga kita mengajak Baik. untuk para ketua RT-nya, tolong layanilah masyarakatnya dengan sebaik mungkin, karena kita yang sudah dipilih menjadi ketua RT maupun pemimpin itu adalah sebuah amanah dan tanggung jawab gitu. Betul. Jadi layanilah mereka dengan hati itu. Luar biasa. Iya. Paling terakhir nih Pak Kades, alamat kantor desa supaya masyarakat Desa Hampalit tahu. Oh iya. Ya, untuk masyarakat Desa Hampalit maupun masyarakat di luar Desa Hampalit, alamat kantor Desa Hampalit yaitu Jalan Bayangkara RT 27, karena kami satu jalan saja dengan Betul. kantor Polres Katingan. Nah itu sudah dijelaskan alamat kantor, kemudian sistem pelayanannya juga. Ya kita sangat mendukung, mendoakan semoga program terbarunya nanti Pak Kades bisa segera cetuskan
untuk pelayanan secara online atau melalui dunia maya internet. Ya, siap. Mungkin dibuka Facebooknya nanti pemerintah Desa Ampalit. Terima kasih Pak Kades sekali lagi, luar biasa. Ini satu kehormatan buat kami. Semoga informasi yang kita bagi di sini bermanfaat untuk masyarakat Desa Ampalit. Akhir kata, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Jaya.